warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hertanti Kristia Iaza dengan NIM 1952000068 dari Pendidikan Bahasa Indonesia 2019 B. Kalian pasti sudah nggak asing lagi dengan istilah puisi kan? Puisi beberapa kali mampu membuat seseorang berbunga-bunga karena pemilihan kata-katanya yang indah. Makanya gak heran kalau banyak orang suka sekali membaca atau mendengarkan puisi. Nah, dalam kesempatan kali ini saya akan memberikan materi puisi bahasa Indonesia kelas 10. Saya akan mengajak kalian membahas tentang pengertian puisi, struktur puisi, hingga jenisnya. Yuk simak video ini sampai selesai. Pengertian puisi. Puisi dapat dikatakan sebagai salah satu genre sastra yang menggunakan kata-kata yang estetis dan berirama. Penggunaan kata-kata indah ini bertujuan untuk membangun makna yang berbeda atau menggantikan makna asli sebuah kata. Ciri-ciri puisi. Yang pertama, bahasa yang digunakan dalam puisi lebih padat dibandingkan prosa dan drama. Yang kedua, ada puisi memiliki rima atau sajak yang teratur. Yang ketiga, puisi lebih menggunakan sajak syair atau pola pantun, khususnya pada puisi lama. Yang keempat, puisi bersifat simetris. Yang kelima, puisi memiliki makna konotatif. Dan yang terakhir, puisi terdiri dari kesatuan sintaksis atau gatra. Unsur-unsur puisi. Unsur-unsur puisi terdiri dari dua. Yang pertama, struktur fisik puisi. Yang kedua, struktur batin puisi. Struktur fisik puisi merupakan unsur dari puisi yang dapat dilihat dan diamati secara langsung dengan mata. Struktur puisi terdiri dari yang pertama, tipografi atau bentuk format puisi. Dalam tipografi ada peraturan baris, batas, tepi kanan kiri, bawah, dan atas, serta pemilihan jenis huruf yang digunakan oleh penyair. Yang kedua, diksi. Diksi merupakan pemilihan kata yang digunakan oleh penyair dalam puisinya. Yang ketiga, majas. Pemakaian bahasa dengan melukiskan sesuatu dengan konotasi khusus sehingga arti sebuah kata dapat memiliki banyak makna. Kemudian yang keempat, imaji atau citraan. Kata-kata atau susunan kata yang mengungkapkan pengalaman indrawi pembaca saat membaca, sehingga pembaca dapat seolah-olah melihat, mendengar, merasakan, mengalami hal-hal yang terdapat dalam sebuah puisi. Yang kelima, ada kata konkret. Kata yang mengacu atau merujuk kepada suatu benda atau hal yang berwujud. Kata konkret dalam puisi biasanya merangsang imaji pembaca dan berkaitan dengan lambang atau kiasan. Dan yang terakhir ada rima atau irama. Persamaan bunyi yang digunakan oleh penyair dalam puisinya dari awal hingga akhir. Rima atau irama terdiri dari satu, pengulangan kata. Yang kedua, onomatop atau tiruan bunyi. Lalu, struktur batin puisi merupakan unsur pembangun puisi yang tidak terlihat oleh mata. Struktur batin puisi terdiri dari yang pertama, tema atau makna merupakan salah satu unsur puisi yang tersirat.
Tema atau makna dalam puisi berkaitan dengan hubungan tanda dengan makna. Oleh karena itu, baik kata, baris, bait maupun bentuk puisi memiliki makna tertentu yang ingin disampaikan oleh penyairnya. Yang kedua, nada merupakan sikap penyair kepada pembaca yang berkaitan dengan tema dan rasa. Dalam puisi, penyair dapat menyampaikan makna yang ingin disampaikan dengan nada menggerutu, mendekte, merendahkan, dan lain-lain. Yang berikutnya ada rasa, merupakan sikap penyair terhadap pokok permasalahan dalam puisinya. Rasa biasanya dipengaruhi oleh latar belakang dan psikologi penyair. Yang berikutnya amanat atau tujuan, merupakan pesan yang ingin disampaikan oleh penyair dalam puisinya kepada para pembacanya. Nah, setelah kalian mengetahui struktur puisi, saya akan melanjutkan menerangkan jenis-jenis puisi. Yang pertama ada puisi lama, puisi baru, dan puisi kontemporer. Puisi lama. Puisi lama merupakan puisi yang dibuat sebelum abad ke-20 dan terikat pada beberapa aturan. Ciri-ciri puisi lama yang pertama bersifat anonim, yang kedua disampaikan secara lisan, yang ketiga terikat aturan-aturan yang mengatur jumlah baris setiap bait, jumlah suku kata maupun rima. Kemudian jenis-jenis puisi lama. Yang pertama ada mantra. Mantra merupakan ucapan kata-kata yang dipercaya dapat mendatangkan kekuatan magis yang biasanya diucapkan pada acara tertentu. Yang kedua ada pantun, merupakan puisi lama yang terdiri dari 4 larik dengan rima berakhiran ab-ab. Disebut juga bahasa sindiran. Pantun dibedakan berdasarkan jenisnya, ada pantun anak-anak, pantun teka-teki, dan lain-lain. Yang ketiga, seloka, merupakan pantun yang biasanya berisi tentang pepatah. Yang keempat ada gurindam, merupakan puisi lama terdiri dari 2 bait yang tiap baitnya terdiri dari 2 baris kalimat dengan rima yang sama. Gurindam biasanya mengandung amanat atau nasihat. Yang kelima ada talibun, merupakan puisi lama berbentuk pantun yang memiliki lebih dari 4 baris dengan rima ABC ABC. Yang keenam ada karmimah, merupakan puisi lama yang berbentuk seperti prosa dan lebih pendek dari pantun. Sering disebut pantun kilat karena bentuknya sangat pendek. Yang ketujuh, syair, merupakan puisi lama yang terdiri dari 4 baris berakhiran serupa. Syair umumnya mengisahkan sebuah cerita yang di dalamnya terkandung amanat dari penyairnya. Lanjut ada puisi baru, merupakan puisi yang tidak terikat pada aturan-aturan puisi lama, baik dari jumlah baris, suku kata, ataupun rima. Puisi baru memiliki ciri-ciri, yaitu yang pertama, nama penyairnya jelas. Yang kedua, memiliki gaya bahasa yang dinamis. Yang ketiga, memiliki persajakan akhir yang teratur. Yang keempat, sebagai besar puisi baru memiliki 4 seuntai. Yang kelima, setiap baris terdiri dari sebuah gatra. Yang kelima, setiap baris terdiri dari sebuah gatra. Yang keenam, setiap gatra terdiri dari 4-5 suku kata. Dan yang terakhir, banyak mengandung pola pantun dan syair. Adapun jenis-jenis puisi baru, yang pertama himne, sejenis nyanyian puisi. Yang kedua balada, puisi yang berkisah tentang cerita rakyat.
Yang ketiga, ode yaitu lirik mengenai sanjungan terhadap orang-orang yang berjasa. Dan berikutnya romansa, yaitu mengungkapkan luapan cinta dan kasih. Yang selanjutnya epigram mengenai ajaran dan tuturan dalam menjalani hidup. Dan selanjutnya ada elegi mengungkapkan duka cita. Dan yang terakhir ada satir bergaya berbahasa sindiran. Oke, yang terakhir ada puisi kontemporer. Puisi kontemporer merupakan jenis puisi yang berusaha menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman dan selalu berusaha keluar dari ikatan konvensional penulisan puisi lama maupun puisi baru. Puisi kontemporer juga biasanya menggunakan kata-kata yang tidak terlalu memerhatikan kesantunan berbahasa, seperti menggunakan kata-kata yang kasar, ejekan, atau lainnya. Dalam puisi kontemporer juga pemakaian kata-kata simbolik atau lambang intuisi, irama, gaya bahasa, dan lain sebagainya yang dianggap tidak terlalu penting lagi. Puisi kontemporer juga berarti puisi yang ditulis dalam kurun waktu terakhir. Adapun jenis-jenis puisi kontemporer. Yang pertama, puisi beling. Puisi beling merupakan puisi yang tidak mengikuti aturan umum atau ketentuan dalam puisi lama maupun puisi baru. Penyair puisi beling biasanya tidak terlalu pemilih kata karena dasar dari puisi ini adalah bermain-main. Ciri utama dari puisi beling adalah kuatnya unsur kelakar sehingga penyair memanfaatkan seluruh unsur puisi berupa rima, irama, diksi, bunyi, dan tipografi untuk mengejar efek kelakar tanpa ada maksud tersirat atau disembunyikan. Yang kedua ada puisi mantra. Puisi mantra merupakan puisi yang mengambil sifat-sifat dari mantra. Penyair Indonesia yang memperkenalkan puisi ini adalah Sutarji Koelsum Bahri. Ciri-ciri puisi ini adalah sebagai berikut. Mantra berfungsi sebagai penghubung manusia dengan dunia misteri. Yang kedua, mantra bukanlah sesuatu yang dilahirkan untuk dipahami, melainkan sebagai sesuatu yang disajikan untuk menimbulkan efek atau akibat tertentu. Dan yang terakhir, mantra mengutamakan efek atau akibat berupa kemanjuran yang terletak pada pemerintah. Dan yang terakhir ada puisi konkret. Puisi konkret merupakan puisi yang lebih mengutamakan bentuk grafis berupa tata wajah sehingga menyerupai gambar tertentu dan tidak sepenuhnya menggunakan bahasa sebagai medianya. Dalam puisi konkret biasanya terdapat lambang-lambang yang diwujudkan dengan benda ataupun gambar-gambar sebagai ungkapan ekspresi penyairnya. Nah, dalam penulisan puisi konkret perlu memperhatikan beberapa unsur berikut. Yang pertama, tipografi, yang kedua, unsur bunyi, dan yang terakhir, enjambement. Nah, sudah selesai. Terima kasih sudah menyimak.